Selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu. Kita hari ini ada konsep baru, yaitu akustik dengan keyboard dan gitar. Semoga teman-teman juga bisa menyembah Tuhan dengan konsep akustik ini ya. Kita percaya dimanapun kita berada, mau di kamar kita kunci kamar lalu kita menyembah Tuhan, itu Tuhan juga hadir di dalam hidup kita ya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita dan kita puji Dia. Be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus, I need every moment. I need you here now. This praise, but heart sings out your praise forever.
mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Oh Lord, We need you, we need you. sebab kami tahu Tuhan, kami mau mengingat Engkau dalam hidup kami Tuhan. Dalam keadaan apapun, di dalam hati kami Tuhan, Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau hadir Tuhan. Kami percaya sebab Engkau beserta kami Tuhan, beserta keluarga kami, beserta jalan kami Tuhan. Kami tak pernah sendiri. Oh no, oh enggak, oh Lord. Sebab kami mau membawa kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam lingkungan kami, dalam segala apapun. Kami percaya Tuhan. Ya Tuhan, meskipun kami masih muda, tapi kami mau Tuhan percaya kepada Engkau. Kami mau Tuhan mengingat Engkau dalam hati kami. Ajarkan kami selalu Tuhan, ajarkan kami. We give you praise. We give you praise. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan dengan segenap hatimu, seperti-Mu. Benar Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Amen Lord, we believe. Kerinduanku untuk meninggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Oh Lord, oh Lord. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu.
jadi sepertimu. Yes Lord, sepertimu Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, oh Lord, ku mau jadi, oh Lord, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Shalom BCC Next Gen, selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih dalam keadaan yang baik ya. Sekali lagi di tengah pandemi ini saya berdoa kalian tetap semangat Komsel juga, tetap semangat dalam segala apapun yang kita lakukan buat Tuhan, buat keluarga kita, buat sekolah kita. Karena kita percaya bahwa karena penyertaan dan berkat Tuhan kita boleh ada dan memiliki kehidupan seperti yang sekarang kita alami ya. Kita ada dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang cukup, dan saya berdoa kita semua penuh dengan ucapan syukur ya teman-teman. Saya percaya bahwa di hari-hari ini banyak sekali temptation atau temptation seperti godaan gitu ya, untuk berhenti belajar firman Tuhan, untuk tidak mau lagi dan bosen untuk bersekutu, berkomunitas, komsel, nonton ibadah online. Mungkin kita sebagai anak muda yang jiwanya energik, dynamic gitu ya, punya sebuah godaan di mana kita tuh capek ya nonton ibadah ya, menonton maksudnya ya. Kalau kita ibadah fisik kan kita ada interaksi dan lain-lain, tapi sekarang mungkin kita masih ada dalam satu video ya, yang dimana kita nggak bisa interaksi sampai bagaimana gitu ya. Tapi saya berdoa buat teman-teman semua, apapun bentuknya, belajar firman Tuhan tetap harus menjadi kesukaan kita semua ya. Berapa lama yang lalu di bulan Juli terutama kita banyak bahas tentang firman Tuhan. Saya berdoa itu tetap menjadi kerinduan kita semua ya. Nah teman-teman, pada pagi hari ini mari kita berdoa untuk memulai belajar firman Tuhan kita ya. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa segalanya Kau sediakan bagi kami yang percaya kepada Engkau, yang mengasihi Engkau. Terima kasih karena di pandemi ini Tuhan kami masih dalam keadaan yang baik. Kami masih dilindungi oleh Tuhan, kami masih sehat dan bisa tetap belajar firman Tuhan dengan keadaan yang baik. Tuhan, sebenarnya kami akan belajar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan tolong supaya kami Tuhan semuanya boleh belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan berbicara dalam hati kami, supaya kami semuanya Tuhan boleh lebih lagi beriman di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, nah teman-teman semua di sini Next Gen sekalian, hari ini ya, di bulan ini tentunya di bulan Agustus
kita pengen belajar tentang sebuah judul, yaitu hati yang titik-titik. Ya, nah minggu lalu Konando udah membahas tentang hati yang bijaksana. Bagaimana seorang anak muda harus punya hati yang bijaksana, harus bisa menghitung hari-hari, karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana perbuatan kita, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana hati kita di hadapan Tuhan, itu semuanya kita semua kita renungkan, gitu ya. Punya hati yang bijaksana. Nah, apa sih teman-teman hari ini yang saya mau bagikan? Hari ini yang saya mau bagikan adalah tentang hati yang tidak keras atau hati yang lembut. Hati yang tidak keras atau hati yang lembut, ya. Nah, teman-teman, saya akan membahas sebuah tokoh di dalam Alkitab. Biasa ini banyak dibahas di dalam khotbah-khotbah, tapi biarlah saya perkenalkan kepada kalian lebih dalam lagi mengenai tokoh-tokoh ini, ya. Tokoh aja sih sebenarnya, tapi dia banyak orang, ya. Nah, teman-teman, siapa sih yang saya mau bahas? Saya mau bahas yang namanya orang Farisi, ya, yang namanya orang Farisi. Oke, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya dalam pelajaran atau apa yang akan kita pelajari dari firman Tuhan, saya membacakan sebuah perikop di dalam Markus 3 ayat 1 sampai seterusnya sampai 6, di mana kita akan melihat bagaimana orang Farisi bereaksi terhadap mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, ya. Markus 3 ayat 1 itu judulnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Nah, saya jelaskan dulu teman-teman bahwa hari Sabat kalau bagi orang Israel adalah hari yang hari yang tidak boleh melakukan apapun. Ya, nggak boleh bekerja, nggak boleh melakukan apapun. Mereka harus tidak boleh lakukan apa-apa, ya. Nah, mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Jadi dicari-cari kesalahannya supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Ketika kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, kata Tuhan Yesus, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu yang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, teman-teman semua, siapa sih orang Farisi ini? Ya, orang Farisi ini adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang mempelajari kitab. Jadi dulu tuh kitabnya nggak kitab kayak kita, ya. Kitab mereka itu kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, itu kitab mereka, kitab Taurat, 5 pertama kitab kita. Itu yang mereka pegang, teman-teman. Dan sebenarnya dari kitab, dari apa yang mereka pelajari gitu, dari itu sebenarnya menggambarkan bahwa ada janji seorang Mesias yang akan diberikan kepada orang Israel untuk menjadi penyelamat mereka. Mesias menyelamatkan mereka dari dosa dan lain, itu adalah Tuhan Yesus sebenarnya, ya. Mereka mempelajari Alkitab A sampai Z, maksudnya dari belakang sampai belakang ke depan lagi belakang. Karena makanya mereka dibilang ahli Taurat, Farisi atau ahli Taurat. Teman-teman tahu ahli, ya? Ahli itu adalah seorang yang benar-benar mahir di bidangnya, yang benar-benar seluk-beluknya itu mereka tahu, gitu. Ya, ahli besi misalnya, ya dia tahu semuanya tentang itu gitu, ya. Tentang ahli marine biology misalnya, ya mereka meneliti laut dan mereka ahli di sana, gitu. Nah, orang-orang Farisi ini, sekelompok ini, mereka adalah orang-orang yang ahli Taurat, berarti ahli kitab, betul ya. Nah, teman-teman semuanya, yang saya mau katakan adalah begini.
beberapa hal yang ada di dalam kehidupan orang Farisi adalah pertama, mereka itu suka banget kritik pelayanan Tuhan Yesus. Ya, mereka sering banget mengkritik dan mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, mereka itu menjaga sekali tradisi keagamaan mereka. Contoh tadi, tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya. Sangat menjaga tradisi agama mereka dibanding dengan hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama. Yang ketiga, mereka itu lebih memikirkan kesejahteraan dirinya daripada orang lain. Teman-teman boleh nanti search dalam handphonemu ya tentang ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Dari doa mereka pun, mereka pernah berdoa dengan akhirnya Tuhan Yesus membahas dan membandingkan jangan kita berdoa seperti itu. Pokoknya banyak sekali dah hal-hal yang orang Farisi lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, mereka pelajari Alkitab A sampai Z, mereka pelajari bolak-balik. Tetapi sensitifnya hati mereka itu nggak ada, teman-teman. Bisa bayangin nggak, mereka pelajari Alkitab yang isinya adalah tentang Tuhan Yesus, nubuat tentang Tuhan Yesus. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka nggak tahu, mereka nggak percaya bahkan kalau itu adalah Mesias yang Tuhan kirim buat menyelamatkan bangsa Israel, menyelamatkan kita semua yang pastinya ya. Nah, teman-teman semua, kok bisa sih seseorang yang menyelidiki Alkitab zaman dulu berarti ya, kalau kita kan Alkitab sekarang, kok bisa sih orang-orang yang menyelidiki kitab Taurat bisa hatinya tidak mengasihi Tuhan? Kok bisa sih orang-orang yang contohlah zaman sekarang menyelidiki Alkitab, kok bisa sih mereka tidak mengasihi Tuhan? Teman-teman, apa yang kita pelajari dari orang Farisi ini? Itu bisa terjadi buat kita semua. Orang-orang yang melayani Tuhan pun bisa punya hati yang keras, seperti orang-orang Farisi. Orang-orang yang melayani Tuhan pun bisa memiliki hati yang tidak sensitif terhadap firman Tuhan, terhadap teguran Roh Kudus. Bisa. Nah, kenapa kita selalu bawel sama kita semua ya, sama komunitas kita semua untuk ayo dong belajar firman Tuhan, ayo dong kita baca, ayo dong kita selidiki firman Tuhan, ayo dong kita taat sama teguran Roh Kudus di dalam hatimu. Kenapa? Karena apa yang kita lihat dari orang Farisi adalah mereka bisa menyelidiki Alkitab, membaca ya, hanya membaca, tidak merenungkan dan memasukkan dalam hati mereka, dan akhirnya mereka hanya berbuat keagamaan aja, tradisi keagamaan aja. Tetapi mereka tidak mengenal siapa itu Mesias, tidak mengenal siapa itu Kristus, tidak mengenal Tuhan mereka yang sebenarnya seluruh Alkitab itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Teman-teman, kita bisa seperti itu, teman-teman. Makanya saya mau bilang sama kita semua, dari kita muda kita ikut Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, jaga hatiku. Saya gak mau punya hati yang keras, tapi berikanlah hati yang lembut dalam hatiku, supaya saat Tuhan menegur saya bisa merasakan bahwa saya itu salah. Teman-teman, orang Farisi menjaga banget tradisi keagamaan mereka, lebih daripada mereka mengenal Tuhannya. Dan saya mau katakan teman-teman Next Gen sekalian, saya berdoa buat kita semua, apa yang kita lakukan di gereja, ibadah kita rajin, komsel kita rajin gitu ya, itu semuanya bukan hanya tradisi keagamaan, tetapi betul-betul kita punya sebuah hati yang sensitif dan mengasihi Tuhan. Caranya gimana? Kita minta sama Tuhan dan kita taat sama Tuhan. Apa sih yang membuat hati seseorang keras, hati seseorang tidak sensitif, hati seseorang tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan? Karena setiap kali Roh Kudus berbicara dalam hatinya, kita abaikan Dia.
Karena setiap kali kita punya teguran dalam hatimu, mungkin saat baca firman Tuhan, kita ditegur gitu ya, kita bodoh amat. Kita lebih suka terhadap dunia ini dan kehidupannya. Teman-teman, saya mau katakan begini. Tidak ada yang salah dengan kehidupan zaman apapun. Tidak ada yang salah. Ya. Tetapi teman-teman, seperti yang pernah saya katakan, dengan apa seorang anak muda menjaga kelakuannya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Teman-teman, sekali lagi saya katakan bahwa kita bisa aja tetap menjalankan ibadah kita, tetap menjalankan komsel kita, tetap menjalankan semua kegiatan-kegiatan gereja kita tanpa punya hati yang mengasihi Tuhan. Dan saya berdoa biar itu dijauhkan dari setiap kita. Jangan kita menjadi orang-orang Farisi. Jangan kita menjadi ahli-ahli Taurat yang hanya tahu Alkitab, hanya tahu rajin ibadah, tapi mereka tidak mengasihi Tuhannya. Mereka tidak mengenal Tuhannya. Yang terpenting dari semua ini adalah pengenalan kita akan Tuhan, teman-teman semua. Bagaimana kita menghabiskan waktu-waktu kita secara pribadi bersama dengan Tuhan. Itu yang paling penting, itu yang akan menjauhkan kita dari sebuah hati yang keras. Menjauhkan kita dari kita hanya menjalankan tradisi-tradisi keagamaan kita. Dan saya mau katakan sama teman-teman semua, mungkin banyak dari kita semua mungkin banyak dari kita dan teman-teman kita semua merasa bahwa saya ke gereja emang karena harus orang tua. Orang tua mengharuskan saya ke gereja, ya makanya saya ke gereja. Teman-teman, dari hari ini saya berdoa buat kita semua dan saya encourage kita semua, teman-teman. Anda ke gereja bukan karena orang tuamu. Even orang tuamu suatu hari lagi di luar kota pun, kalian datang ke gereja karena hatimu mau mengenal Tuhan. Itu yang paling penting, teman-teman semuanya. Mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Bagaimana kita selalu beritakan bahwa yuk secara pribadi, ambil waktumu pribadi sama Tuhan. Baca Alkitab satu perikop dah, gak usah satu pasal dah. Satu perikop Anda baca sebentar kan? Renungkan di kamarmu, berdoa meskipun gak lama, talk to God ya. Bicara sama Tuhanmu secara pribadi. Teman-teman, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Hal-hal yang super duper Anda nggak akan pernah menyangka gitu suatu hari nanti. Ya, bukan berkat, belum tahu berkat atau bukan, tapi sesuatu yang luar biasa Tuhan sediakan bagi setiap kita. Teman-teman, minggu lalu di umum pastor kita, Pastor Agus, berkhotbah tentang penyertaan Tuhan melebihi keberhasilan hidup. Penyertaan Tuhan lebih penting daripada keberhasilan hidup. Saya setuju 2000%, teman-teman semua. Kita semua boleh sukses suatu hari nanti. Anda boleh jadi orang yang paling pintar di kelasmu, ya. Dan saya encourage semua jadi pintar, ya, di kelasmu, teman-teman. Tetapi tanpa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, itu semuanya nggak ada artinya. Semuanya nggak ada artinya, karena dunia ini milik Tuhan, ya. Apapun yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan bisa buat. Ya, tetapi saya percaya akan kasihnya Tuhan buat kita. Saya percaya tidak mungkin orang-orang yang mengasihi Tuhan diberikan sebuah masa depan yang tidak baik. Gak mungkin, teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah SMA udah mikirin, aduh gua abis ini kuliah di mana ya? Ini sekarang kita online kelas sampai Desember, betul ya? Ini aja udah habis setengah tahun, sisanya 2,5 tahun doang di dalam SMA. Aduh, kita mau kuliah di mana dan lain-lain, kita mau ambil jurusan apa dan lain-lain, itu udah menjadi satu pikiran buat kita ya, teman-teman semuanya. Nah, saya percaya gitu, di saat kita dekat sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan sebuah masa depan yang indah buat kita semua. Ya. Nah, teman-teman semua, saya berdoa buat kita semua gitu ya, supaya kita dijauhkan dari sebuah hati yang keras. Dijauhkan dari sebuah hati yang insensitif.
yang tidak sensitif, tidak peka terhadap suara Tuhan, tidak peka terhadap teguran Tuhan, tidak peka terhadap apa yang seharusnya hati seorang Kristen itu punya, teman-teman. Teman-teman semua, saya mau bacakan sebuah ayat di dalam 2 Tawarik 6. Ya, 2 Tawarik 6 ayat 19. Nah, 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9 kita simak sama-sama ya. Dikatakan begini, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Teman-teman, bersungguh hatilah kepada Tuhan. Pekalah terhadap suara Tuhan. Ya, punyalah sebuah hati yang mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan kekuatannya buat kita semua. Ya, baik dalam kehidupanmu, dalam kehidupan pribadimu, kehidupan keluargamu, kehidupan sekolahmu, kehidupan pergaulanmu dan lain-lain. Itu janjinya Tuhan buat kita semua. Dia melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, itu dia teman-teman, bersungguh hati sangat relate dengan hati yang mau mengenal Dia, hati yang mau mengenal Tuhan kita. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, masa depan yang luar biasa dari Tuhan akan menjadi bagian kita. Amin. Ya, saya tutup dengan sebuah ayat lagi, teman-teman, di dalam Yehezkiel pasal 26 ayat ke-36. Yehezkiel pasal 36, Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Ya, Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Dikatakan begini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Teman-teman, saya encourage kita semua ya untuk meminta kepada Tuhan, memberikan hati kepada kita, hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang mau mengenal Tuhan, hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang sensitif, hati yang bukan hanya menjalankan tradisi-tradisi keagamaan kita, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Saya berdoa biar kita semua ya minta kepada Tuhan untuk memberikan hati, dan saya percaya bahwa hati yang baru Tuhan akan berikan bagi kita semua. Ya, karena dengan sangat mudah seseorang itu melayani Tuhan, ibadah, ya kata-katanya mungkin benar, melakukan hal-hal yang ya maksudnya kayak orang Kristen banget lah, tetapi membiarkan kasih Tuhan dalam hatinya udah luntur, pengenalan akan Tuhannya luntur, kepekaannya terhadap Tuhan luntur. Tetapi kenapa dia tetap bisa melakukan tradisi-tradisi keagamaan? Dia bisa, orang Farisi aja bisa. Jadi saya berdoa teman-teman, biar kita punya sebuah kehidupan yang lurus di hadapan Tuhan, kehidupan yang tidak punya kehidupan yang ganda, ya, yang di depan bagaimana, di belakang bagaimana, yang di depannya sangat luar biasa dalam gereja, tetapi di luar kita benar-benar seperti bukan orang Kristen, tidak bisa menjadi hidupnya, tidak bisa menjadi teladan, ya punya kehidupan yang tersembunyi, tetapi kita tetap semangat dalam melayani Tuhan. Bukan tidak boleh semangat dalam melayani Tuhan, bukan. Tetapi cegahlah dirimu dan diri saya untuk punya sebuah kehidupan yang ganda, kehidupan yang tersembunyi yang orang lain gak tahu, tapi ternyata menyakiti hati Tuhan.
Biarlah saya berdoa buat kita semua, kita punya hati yang baru, hati yang peka, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang lembut saat kita diajar oleh Tuhan, hati yang taat untuk kita bisa mentaati dan melakukan firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang sudah diberitakan. Tuhan, aku berdoa buat anak-anakmu di tempat ini, di BCC Next Gen, di rumah mereka masing-masing pada siang hari ini. Tuhan, aku berdoa biar Engkau berikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hati mereka, Tuhan, sehingga mereka punya hati yang taat, hati yang mengasihi Engkau, hati yang peka terhadap firman-Mu, terhadap teguran daripadamu, Tuhan, hati yang bukan hanya rajin menjalankan ibadah kami, Tuhan, tetapi hati kami jauh daripada Tuhan. Kami tidak mau, Tuhan, tapi biarlah di saat kami juga menjalankan ibadah kami, hati kami dekat dengan Engkau. Hati kami tidak seperti orang Farisi, Tuhan, ini mana mereka menyelidiki Alkitab, tetapi kepercayaan dan iman mereka kepada Engkau tidak ada, Tuhan. Tetapi iman dan hormat akan Tuhan Yesus, kasih akan Allah mereka, Tuhan, tidak ada dalam hati mereka. Biarlah Tuhan kami tidak menjadi orang-orang yang seperti itu, tetapi biarlah kami menjalankan ibadah kami dengan sebuah kasih akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan sebenarnya kami akan menjalankan kegiatan kami masing-masing. Aku berdoa untuk memberkati mereka dalam setiap sekolah mereka, dalam keluarga mereka, Tuhan, dalam pekerjaan orang tua mereka, dalam pergaulan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka, Engkau ada dalam hati dan hidup mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.